Sahabat Ras FM 95,5 Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station dimanapun berada. Sahabat, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini di Sabtu tanggal berapa ini? Lupa tanggal sekitar saya. Iya, di tanggal 24 Juli 2021 juga bertepatan juga pada tanggal 14 Dzulhijjah 1442 ya, Hijriah. Kita jumpa lagi dalam acara rutin kita sepertinya ya, dalam ruang aspirasi Ras FM 95,5. Tentunya harapan kami semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tetap menjaga prokes, protokol kesehatan kita, PPKM. Kalau tidak ada perlu sangat mendesak, lebih baik di rumah saja sambil mendengarkan Ras FM 95,5. Dan juga saudara atau sahabat semua, mungkin ini kurang bagus suaranya, bisa langsung melalui https://rasfm.com atau sekarang direlay oleh radio Jambicara dan Suara ITMI. Radio Jambicara Suara ITMI ini tinggal dicari di Play Store, insya Allah sudah ada. Dan radio ini adalah murni buatan teman-teman disabilitas netra Muslim. Sahabat Ras FM, di pagi kali ini, di pagi yang ceria ini tentunya salam-salam buat semuanya. Salam hormat, salam takzim kepada guru-guru, kepada ustadz, kepada saudara, sanak famili dimanapun Anda berada. Ucapannya tadi ya, salam sehat semuanya. Juga tak lupa buat keluarga besar dari sahabat almarhum Kiai Haji Abdul Rasyid Abdullah Syafi'i rahimahullah, ayahanda atau guru kita tercinta. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, kemudian Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Dokter Muslim Indonesia, seluruhnya ya, baik itu kita memang sudah ada hampir di seluruh Indonesia ya, ada pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Salam hormat, salam takzim kami dari Ras FM. Sebetulnya kalau kita tema kali ini adalah judulnya seorang yang tangguh ketika menjadi menjadi disabilitas yang sudah dewasa. Kali ini insya Allah nanti ke depan kita akan hadirkan seorang disabilitas netra yang sudah dewasa, artinya keadaan disabilitas netra, disabilitasnya setelah dewasa, tidak dari kecil, dan tantangannya kayaknya lebih tantangannya cukup lebih berat. Kenapa? Yang semula mungkin lebih cepat dalam mobilitas dan lain sebagainya, kini menjadi tunanetra. Lalu bagaimana perasaan-perasaannya, bagaimana mentalnya, bagaimana semuanya, ketika mereka beradaptasi, ketika mereka bermasyarakat, ketika mereka yang mungkin tadinya memiliki atau sudah bekerja di sektor formal atau di yang lainnya, ketika meninggal tunanetra itu seperti apa. Dan ini bukan berarti kita kok sedih banget, tidak, tapi ini adalah menggali informasi
Karena ternyata siapapun kalau sudah qadrat Allah, qadarullah, itu bisa menjadi seperti itu. Dengan cara apapun ya menurut kehendak Allah, dengan seperti apapun menurut kehendak Allah. Ya. Nah, teman-teman kami yang menjadi disabilitas netra ini semula memang mereka tidak menyangka kalau seperti itu gitu ya. Kalau akhirnya menjadi blind, bahkan mungkin makin kesini ada menjadi blind total gitu ya, menjadi tunanetra yang total. Terlebih mereka sudah memiliki keluarga gitu ya, sudah berpasangan. Lalu bagaimana pasangannya atau anak-anaknya menerima kehadiran beliau, kalian pasangannya dalam kondisi tunanetra. Ini yang mungkin kita sama-sama kita gali bersama. Insya Allah ini yang satu dalam perjalanan menuju studio Ras FM. Mudah-mudahan waktu dekat atau tidak lama lagi kita bisa ngobrol bersama-sama. Dan yang satu lagi yaitu nanti kita perkenalkan, yang satu adalah Ibu Lis Agustarini. Ya, Ibu Lis Agustarini ini, Dr. Andalis Agustarini ini, beliau tunanetra dari tahun 2015. Dia bercerita ke saya, Mas Sony, 2010 saya masih bisa bawa motor. Nah, gitu. Nah, itu seperti apa nanti kita akan ngobrol. Kemudian yang satu lagi adalah Mbak Ike Miliasari. Beliau itu tunanetra dari tahun 2010 ya. Semula beliau tidak, apakah sudah ibu-ibu ini mereka sudah bekerja, dan mereka baik itu di tahun 2015 Bu panggilannya Bu Lisa, beliau itu sudah punya anak ya, sudah berkeluarga, background beliau adalah bisnis. Nah, bagaimana sih ketika menjadi tunanetra, apakah karirnya beliau itu terhambat atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Ike Miliasari, beliau ibu rumah tangga tapi beliau juga bekerja. Nah, bagaimana setelah beliau mengalami ketunanetraan, apakah ada nggak sih sebetulnya nanti yang menghambat? Nah, itu nanti kita akan berbagi pengalaman bersama sahabat-sahabat. Nah, sahabat Ras FM yang ingin nanti menggali informasi atau bertukar pengalaman atau dan lain sebagainya, nanti kita akan ngobrol bersama langsung. Bisa teman-teman atau sahabat Ras FM bisa langsung melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp Ras FM di 08 17 19 5 955 ya. Sekali lagi di 08 17 19 5 955 ya. Nanti bisa berbagi, bisa bertanya, berbagi pengalaman di sini ya. Gitu sahabat Ras FM ya. Nanti kita akan coba menggali. Nah, kita ngobrol lalu sebetulnya terkait dengan disabilitas, mungkin bukan hanya disabilitas netra, tapi yang lebih yang juga tidak kalah, yang juga bisa dialami adalah ketika menjadi disabilitas sudah dewasa itu banyak gitu ya. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Contohnya teman saya, Mas Boni, itu namanya Agung. Nah, Mas Agung itu waktu kuliah di UNJ, beliau itu tidak disabilitas, ya, masih biasa kondisinya. Ya. Nah, qadarullah, beliau itu lupa saya di semester 4 kalau tidak salah, beliau itu mengambil jurusan di Fakultas Pendidikan
jurusannya pendidikan luar biasa. Nah, di daerah Ciputat beliau itu mau kuliah. Tiba-tiba ini lagi jalan gitu, di depannya ada truk. Nah, ada truk itu kayaknya nggak kuat, karena bawa barang ya, nggak kuat, dia lolos ke belakang. Kemudian teman saya itu kelindes kakinya, hancur kakinya, kaki sebelah kiri kalau salah, ya sebelah kiri. Akhirnya tidak mau beliau harus, ya, karena kakinya tidak berfungsi, beliau menjadi disabilitas daksa. Ya, sekarang pakai, kalau tidak salah pakai krek. Ya, kemarin saya waktu kapan saya udah ketemu sudah lama juga. Nah, artinya keadaan disabilitas itu kapanpun gitu ya, tidak hanya harus dari kecil atau dari apa. Nah, kebetulan alhamdulillah nih di ruangan kami, di ruang studio sudah hadir Mbak Ike Meliasari. Assalamualaikum Mbak Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Ike ya. Alhamdulillah. Nah, boleh ya. Oke, siap. Ya Mbak Ike lebih dekat ke mic-nya ya, supaya terdengar manis. Ya, sehat ya Mbak Ike ya. Alhamdulillah Pak. Oke, tadi ke sini dengan sendirian? Ojol Pak. Pakai ojol ya, ya artinya sendiri, artinya tidak didampingi ya. Tidak. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Ike, di awal kita sudah pengantar dari saya bahwa keadaan ketunanetraan secara khusus gitu ya, tidak hanya dari kecil, tapi ternyata sudah dewasa. Saya mengenal Mbak Ike itu di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin ya, di Jakarta. Iya. Nah, ternyata saya ngobrol-ngobrol Mbak Ike ini tunanetra sudah dewasa, betul ya Mbak Ike ya? Betul. Nah, tahun berapa Mbak Ike? Saya mengalami ketunanetraan itu tahun 2009. Tahun 2009. Nah, waktu itu Mbak Ike kenapa itu, kalau boleh ada sesuatu apa, dan apakah kena kecelakaan atau apa gitu, gimana? Oh, begini. Saya memang mata saya itu memang sudah minus dari SMP. Nah, pas waktu terakhir kerja di salah satu tempat hiburan ya, saya memang memakai softland ya. Softland, dari situ karena memang pekerjaannya malam, kadang ke pagi gitu, 2 shift ya. Jadi saya pakai softland itu terus iritasi, karena memang kebanyakan ruangannya asap rokok. Dan juga suka vakum meja ya, gitu. Jadi dari situ iritasi, mata saya merah, terus perih, berair, dan saya langsung ke dokter. Dari dokter itu dikasihlah sesuatu obat, tetes. Dokter mata apa dokter umum, Mbak? Dokter mata ya, tapi di rumah sakit di depan Kenari itu loh. Ya, oke, ya. Di situ dikasih obat. Mungkin saya terlalu overdosis mungkin ya. Jadi setiap kali tuh saya selalu pakai itu. Lebih sering gitu maksudnya? Lebih sering. Jadinya nggak lama, kayak lampu mau padam gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang di tempat keramaian pun, misalkan saya lagi gendong anak saya, saya lagi jalan, tiba-tiba gelap mata saya. Blank gitu ya? Blank gitu ya. Terus terang lagi gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit yang paling besar di Jakarta, dokter mata, dan saya mengalami glaukoma katanya. Oke, iya. Tadi Mbak Ike kan sudah dari SMP sudah
minus ya. Iya. Mungkin pada waktu itu Mbak Ika kan tetap berusaha bagaimana untuk tidak menjadi blind total gitu. Betul. Kan ya. Nah, ada nggak maksudnya gini, ketika kita menjadi seorang tunanetra kan kalau sudah dewasa tidak terpikir dong. Betul. Kita menjadi blind total gitu, betul ya Bu ya? Iya, sama sekali tidak terpikir. Tidak terpikir itu gitu ya. Nah, apalagi Bu atau Mbak Ika itu sudah bekerja ya, bekerja di salah satu perusahaan gitu kan ya. Nah, ketika tadi juga menyinggung bahwa Mbak Ika ini pas itu sudah punya anak, berarti betul. Ketika menjadi blind total 2009 itu Mbak Ika dalam keadaan sudah berumah tangga dong ya? Iya. Sudah berumah tangga. Memiliki anak berapa Bu? Mbak? 1. Berarti 1. Oke. Nah, itulah memang sahabat Ras FM itu yang terjadi gitu ya. Artinya siapapun kita tidak akan tahu bagaimana kita ke depan. Mungkin kita hanya bercita-cita saja. Nah, kita tahan dulu sambil menunggu yang lewat ini gitu ya. Mungkin penasaran sahabat Ras FM ya. Kalau yang penasaran silakan yang bertanya di langsung aja di WhatsApp di 0817 19 5 dan atau 955. Ada tuh sekali lagi 0817 19 5 955. Pantang terus Ras FM Jakarta 95,5.